Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Oke, baik, kita akan melanjutkan kembali materi kita, pemrograman web lanjutan. Khususnya kita mengarah ke Laravel sebagai framework daripada PHP. Nah, minggu lalu kita sudah membuat tambah data yang sudah dilengkapi dengan beberapa fitur, terutama CSRF, cross site request forgery. Nah, sebelum kita lanjut kita akan melanjutkan ke di sini kan ada detail, kemudian tombol delete belum berfungsi, edit juga belum. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan untuk menambah fungsi delete pada program yang telah kita buat. Namun terlebih dahulu saya akan menunjukkan ada beberapa masalah di input data. Ketika kita ingin menginput data, misalkan di sini ada beberapa tombol. Kemarin kalau misalnya data tidak diisi, kemudian diklik tambah, itu akan ada notifikasi bahwa kolom harus diisi. Nah, sekarang saya coba membuat beberapa asumsi. Yang pertama, misalkan ada salah satu kolom yang lupa kita input datanya. Misalkan di sini saya buat harganya 35.000 dan stoknya misalnya 80. Kemudian nama barangnya saya lupa mengisi. Kemudian klik tambah data, kan otomatis ada notifikasi. Namun harga yang kita input hilang sama stok. Nah, ini kita harus membuat supaya data itu tetap ada gitu, dan kita tidak harus menginputkan kembali data yang sama gitu ya. Nah, supaya menghindari ini, maka Laravel punya yang namanya helper. Anda bisa buka di Laravelnya, kemudian klik dokumentasi, kemudian diketik di situ all. Nah, di sini ada all input. All ini lama berarti ya, lama. Kemudian kita bisa meretrieve atau mengambil input data sebelumnya. Jadi kita cari di sini retrieving all input. Nah, ini dia, retrieving all input. Ini Anda bisa pakai dengan begini, atau kita pakai saja templating engine dari Blade punya Laravel. Nah, jadi sini ada form input, kemudian di situ ada all. Nah, ini adalah nama variabel yang akan dikirim nanti. Nah, ini bisa di copy saja, di copy, kemudian Anda kembali ke file create kemarin ya, tombol create. Nah, di sini kan ada input, tombol pertama, kemudian di ujungnya itu dipaste aja di sini. Ini kita paste, value alt, kemudian di sini ada variabel. Sesuaikan ya nama variabel. Kalau nama ya kita buat nama. Oke, simpan. Kita coba dulu tes. Ini adalah tombol create. Wah, ini ada yang kurang nih berarti. Value nama ini all
Oh, apanya kurang? Kutip 2. Oke. Jadi pastikan kutip buka, kutip tutup. Oke. Kita coba kembali. Nah, di sini tadi kita coba masukkan namanya, nama barangnya adalah Plasdis. Kemudian harga kita lupa mengisi dan stok belum kita buat tadi ya. Stok bilang kita buat, kita coba aja yang ini dulu. Apakah Plasdisnya tetap tersimpan atau malah hilang gitu. Klik tombol tambah. Nah, stoknya hilang. Plasdisnya tetap. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang dari nama barang yang sudah kita input. Nah, seperti itu caranya. Dan ini bisa di copy ke inputan yang lain. Nah, di sini saya buat harga. Ini adalah harga. Sesuaikan nama variabelnya dan ini adalah stok. Nah, ini adalah stok. Oke, selesai. Nah, jadi kalau misalnya ada yang terlupa, Anda bisa tidak perlu mengisi yang sudah kita ketik. Misalnya namanya adalah stok, misalnya 80. Kemudian di sini 35.000 misalnya. Tambah. Nah, cuma nama aja yang diisi. Harga dengan stok sudah ada. Jadi dia mengambil data yang lama dan ditampilkan kembali, tidak dihapus. Nah, itu fungsi daripada all. Baik. Ini sudah oke. Sudah sip. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tombol delete ya. Lanjutkan ke delete. Jika kita klik tombol delete ini nanti, maka akan menghapus datanya. Dan apabila datanya sudah terhapus, maka halaman akan kembali ke halaman laporan ini. Kembali ke halaman laporan yang ini. Jadi apabila nanti diklik tombol delete, otomatis data terhapus dan halaman dikembalikan ke halaman laporan dengan memberi informasi bahwa data telah berhasil dihapus. Bagaimana caranya? Pertama sekali Anda buka file show. Nah, di sini ada file show yang telah kita buat. File show. Nah, ini pada preview view, pada view-nya lihat pada bagian link. Jadi di sini ada tombol delete. Nah, kita tidak akan membuat link seperti sebelumnya. Link misalnya kita buat ahref gitu ya, ahref. Nah, kita tidak akan membuat seperti ini, tapi kita akan membuat button. Membuat button. Nah, kita menggunakan button dan di sini nanti kita akan membuat link atau apa namanya metode ya, membuat metode dan kita manipulasi dengan membuat metodenya adalah delete untuk mengantisipasi kalau ada yang jahil dengan mengetikkan link atau URL delete garis miring ID. Nah, itu harus kita antisipasi sedini mungkin. Nah, di Laravel sudah menangani itu dengan request tidak pakai get. Jadi kalau kita lihat di folder root, coba kita lihat di rootnya ini di web PHP itu yang ada hanya get dan post. Get dengan post. Nah, perlu dipahami bahwa browser hanya mengenal get dan post. Nah, nanti kita bisa mengakali atau membuat bahwa request method tidak yang ini lagi.
tapi kita manipulasi, kita bisa pakai delete, patch, atau put. Nah, Laravel bisa mengakali yang ini. Caranya kita kembali ke show lagi, ke show, lalu tombol button ini kita bungkus menggunakan namanya form. Jadi kini kita bungkus menggunakan form. Nah, ini ada form, kemudian metodenya action ya. Actionnya kita buat ke ini templating engine blade. Kemudian di sini ada produk. Nah, sini produk, yang mana produknya nanti akan mengambil adalah ID. Ini tutup kurung kurawal. Nah, kemudian metodnya, metode itu menggunakan post, kemudian menggunakan post, kemudian kita kasih kelas. Di sini display-nya adalah inline, kelasnya inline supaya aman. Nah, ini sudah dibuka, kemudian ditutup dengan /form. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jika kita coba kita tes dulu tombol ini apakah bekerja atau tidak pada laporan, kemudian detail. Di sini ada tombol delete. Nah, itu ada satu ya. Satu, kemudian kita back kembali laporan. Kemudian cek yang lainnya ini. Nah, ini sudah ada angka ID 6. Delete. Nah, ini karena belum di route-nya belum kita buat untuk metodenya. Sekarang kita akan membuat metode route seperti sebagai berikut. Nah, Anda bisa membuka folder route pada file web.php di sini ya. Nah, di sini ada folder route. Kemudian saya akan membuat sebuah route baru. Route. Saya akan membuat route yang menerima metodenya adalah menerima metode delete. Menerima metode delete. Kemudian di dalamnya nanti ada delete dan mengarahkan ke URL laporan. URL laporan yang ID-nya adalah yang sudah diisi dari metode tadi adalah produk. Ini ID-nya produk, ini akan kita kirim. Nah, kemudian di sini nanti baru kita arahkan dia, arahkan ke controller. Jadi ada laporan controller, kemudian metodenya adalah destroy. Nah, ini saya lupa kurung sikunya di sini, harus ada kurung siku, kemudian di sini tutup kurung siku. Oke. Jangan lupa titik koma. Nah, ini artinya di sini route-nya yang menerima metode delete. Jadi metode delete dan mengarahkan URL ke laporan dengan ID produk. Lalu nanti setelah itu diarahkan ke laporan controller dengan
dan metodenya adalah destroy. Nah ini lalu kita buat, kita lihat ini simpan, sudah disimpan, kita lihat controllernya di situ ada destroy. Nah di destroy ini Anda harus merubah ini sesuai dengan yang tadi. Sini ada produk, kemudian string produk. Oke, seperti itu. Nah lalu di sini kita coba dulu, kita tes return produk. Kita lihat datanya apakah sudah sesuai atau belum ya. Laporan, kemudian kita lihat detail, kemudian delete. Oh, method post ini oke. Metodenya adalah delete, method post route. Nah di sini ada kesalahan yang belum kita antisipasi, bahwa delete kita belum masukkan di metodenya. Nah kesalahan itu bisa kita manipulasi dengan memasukkan, Anda langsung saja ke show. Nah di sini kan ada form action. Nah di form ini nanti kita bisa menambahkan metodenya adalah delete di sini. Jadi kita tambahkan aja di sini add method. Kita tambahkan dia adalah delete. Kemudian jangan lupa seperti biasa ada CSRF. Nah seperti itu. Kemudian disimpan dan kita coba kembali yang tadi. Berarti ini kita lupa untuk mengirimkan metode delete-nya di form. Oke, kita ulang dari awal, kemudian detail, kemudian klik delete. Nah, berhasil. Nah, kita bisa melihat ID 9 ini akan dihapus. Jadi kita uji dulu datanya. Ini DDR5 tadi kita uji, coba kita tes keyboard. Detail, delete, kita lihat datanya dihapus, ya betul. Keyboard, dan ini sudah benar. Jadi data ini akan kita lakukan penghapusan nanti. Jadi diuji dulu apakah ada data yang akan dihapus. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke controller. Nah controller tadi ini untuk menguji saja apakah benar data tersebut sesuai yang kita hapus, seperti itu. Nah untuk menghapus Anda bisa berpedoman kepada, kita buka lagi dokumentasi Laravel dengan cari di Eloquent, karena kita menggunakan pemodelan Eloquent. Di situ klik Getting Started, kemudian cari delete. Lalu cari deleting model ya, retrieving, nah, deleting model. Oh di sini aja. Nah nih deleting model ini ada beberapa macam. Nah ini dia, Anda bisa membuatnya begini, delete-nya, atau menggunakan ini. Jadi kita buat saja
langsung saja kita buat kepada destroy nama produk, kemudian dan ID-nya. Karena kita sudah mendapatkan ID saja, ya langsung saja kita buat yang ini. Jadi pakai yang ini saja, kita copy, kemudian kita pastekan kemari. Paste, destroy-nya bukan yang ini. Nah, di sini kita kembali ke produk karena kita menyesuaikan produk, kemudian produk. Nah, yang destroy-nya apa? Yang destroy adalah ID produk. Berarti di sini produk, kemudian yang diambil adalah ID. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah dihapus, setelah berhasil dihapus, kita kembalikan ke halaman laporan. Nah, return ke halaman laporan, kita ambil saja yang ada di tambah. Nah, ini kita copy saja. Kemudian kita copy, lalu redirect laporan status data, kita kasihkan notifikasi data berhasil dihapus, seperti itu. Nah, kita coba tes lagi, kita kembali dulu ke laporan, kemudian misalnya kita ini akan kita hapus detail, kemudian klik tombol delete. Data berhasil dihapus dan DDR5 sudah hilang. Nah, oke. Sampai di sini mungkin cukup paham lah ya. Kalau tidak paham nanti bisa berkonsultasi. Nah, demikian saja, kita lambat-lambat saja. Jadi kita ini untuk pertemuan ini khusus untuk memperbaiki form input secara sekilas dan kemudian cara menghapus data, membuat dengan memanipulasi form request get dan post, itu kita manipulasi menggunakan metode delete. Sekian saja. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment serta loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.